nama saya Fajriya Nur Faikoh, mahasiswi aktif Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Di sini saya akan menampilkan hasil rancangan proposal yang sudah saya buat dengan judul Pengaruh Model Demonstrasi Berbantuan Aplikasi Psikologi terhadap Kemampuan Pemahaman Kebersihan Lingkungan pada tema Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri kelas 1 MI Hidayatul Istiqomah. Untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Isi dari rancangan proposal saya yang pertama ini ada bab 1, yaitu pendahuluan, di mana berisikan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, dan yang terakhir ada manfaat penelitian. Latar belakang penelitian yang saya ambil ini karena banyaknya masyarakat, baik itu anak-anak maupun orang dewasa, yang kurang memerhatikan kebersihan lingkungannya. Bisa kita lihat dari banyaknya orang-orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya, bisa di pinggir jalan, di selokan, ataupun di kali. Padahal menurut Mujiwati tahun 2020, kebiasaan membuang sampah ini harus dibiasakan sejak kecil, karena nantinya hal tersebut tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, melainkan berdampak pada lingkungan di sekitarnya. Dengan kita membiasakan membuang sampah pada tempatnya, nantinya akan mencegah terjadinya bencana banjir pada musim penghujan. Dunia pendidikan, khususnya di sekolah, kebersihan seringkali hanya ditugaskan pada penjaga sekolah saja. Padahal seharusnya kebersihan sekolah itu merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Contohnya saja, para guru tidak harus membersihkan lingkungan kantornya, karena lingkungan kantor tersebut akan dibersihkan oleh penjaga sekolah. Hal itu nantinya akan menjadi contoh yang tidak baik untuk para siswa. Menurut Syamsuri, para murid masih kurang sadar akan kebersihan di lingkungan kelasnya. Contohnya saja bisa kita lihat dari banyaknya para murid yang membuang sampah di laci atau di kolong meja tempat para murid itu belajar di sekolah. Hal inilah yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian bagaimana cara meningkatkan pengetahuan kebersihan lingkungan para siswa, baik itu di kelas, di sekolah, maupun di lingkungan sekitarnya. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pendidikan tahun 2016, di sana ia membahas mengenai program sekolah yang dapat menumbuh kembangkan perilaku hidup sehat para siswa, yaitu dengan program operasi semut. Dalam penelitian yang akan saya lakukan ini nantinya akan mengukur sejauh mana pemahaman siswa mengenai kebersihan lingkungan yang akan dilakukan dengan menggunakan model demonstrasi berbantuan aplikasi psikologi. Model demonstrasi ini dipilih karena menurut Fatimah Sunario tahun 2020, model demonstrasi ini bisa meningkatkan keaktifan para siswa dan juga para siswa bisa menirukan apa yang sudah diajarkan para guru pada saat proses pembelajaran. Dan kenapa psikologi? Karena di masa pandemi yang sekarang ini, pendemonstrasian akan dilakukan melalui video pembelajaran yang nantinya video tersebut akan dimasukkan ke dalam aplikasi psikologi tersebut dan nantinya siswa bisa menonton video pembelajaran tersebut dimanapun dan kapanpun. Menurut Latifah dan Utami tahun 2019, para guru juga bisa melihat daftar hadir dan keaktifan para siswa melalui aplikasi psikologi ini. Selanjutnya ini ada identifikasi masalah dari penelitian, yaitu kurangnya perhatian siswa terhadap kebersihan lingkungan di sekitarnya. Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pengaruh model demonstrasi berbantuan aplikasi psikologi terhadap kemampuan pemahaman kebersihan lingkungan siswa sekolah dasar. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh model demonstrasi berbantuan aplikasi psikologi terhadap kemampuan pemahaman kebersihan lingkungan siswa sekolah dasar. Selanjutnya ini terdapat manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini ada dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangsi pengetahuan mengenai pentingnya memberikan pemahaman kebersihan lingkungan kepada siswa sekolah dasar. Dan manfaat praktisnya ini nantinya ada dua, bagi guru dan bagi murid. Manfaat praktis bagi murid nantinya para murid bisa memahami dan mengimplementasikan dengan baik mengenai kebersihan lingkungan.
Manfaat praktis bagi guru yaitu para guru bisa mengetahui media dan model pembelajaran seperti apa yang bisa meningkatkan pemahaman belajar para siswa, khususnya mengenai pemahaman kebersihan lingkungan. Selanjutnya ini ada bab 2 berupa kajian teoritis yang berisikan deskripsi teoritis, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Dalam deskripsi teoritis ini, peneliti membahas mengenai pemahaman kebersihan lingkungan, dan di dalamnya itu membahas mengenai pengertiannya. Selanjutnya ada model demonstrasi. Di dalamnya peneliti membahas mengenai pengertian, kelebihan, dan kelemahan. Nah, selanjutnya ini ada aplikasi psikologi. Peneliti membahas mengenai pengertian, kelebihan, dan kelemahan dari aplikasi psikologi tersebut. Selanjutnya ini terdapat penelitian yang relevan. Di sini saya mengambil 3 penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama ini terdapat penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Sunario pada tahun 2020. Di sana, beliau meneliti mengenai model demonstrasi yang diterapkan pada siswa kelas 4 SDN Tlomogas 2 Kota Malang yang berjumlah 30 siswa. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah model demonstrasi tersebut dapat menarik minat dan daya tarik siswa terhadap tarian daerah yaitu tari bungong. Selanjutnya ini terdapat penelitian yang dilakukan oleh Faitah dan Yunita. Pada penelitian ini, peneliti tersebut membahas mengenai e-learning berbasis psikologi, di mana e-learning berbasis psikologi ini dapat meningkatkan efektivitas sebagai media pembelajaran yang digunakan pada materi menganalisis teks eksplanasi. Selanjutnya ini ada penelitian yang dilakukan oleh Pendidikan tahun 2016. Di sana peneliti tersebut meneliti mengenai program sekolah yang dapat menumbuh kembangkan perilaku hidup sehat para siswa. Program tersebut berupa program operasi semut, program Sabtu Bersih, upacara bendera, dan lain-lain. Selanjutnya ini terdapat kerangka berpikir yang dimulai dari kurangnya perhatian siswa terhadap pemahaman kebersihan lingkungan di sekitarnya. Lalu digunakanlah model demonstrasi berbantuan aplikasi psikologi untuk meningkatkan pemahaman kebersihan lingkungan para siswa tersebut. Nantinya pembelajaran ini diharapkan meningkatkan keaktifan siswa karena siswa tersebut bisa menirukan apa yang sudah guru tersebut terangkan atau jelaskan dalam proses pembelajaran. Dan nantinya akan tercipta efektivitas dalam mengembangkan pemahaman kebersihan lingkungan. Selanjutnya ini ada hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama ini tidak adanya pengaruh penggunaan model demonstrasi berbantuan aplikasi psikologi terhadap kemampuan pemahaman kebersihan lingkungan siswa sekolah dasar. Hipotesis yang kedua yaitu terdapat pengaruh penggunaan model demonstrasi berbantuan aplikasi psikologi terhadap kemampuan pemahaman kebersihan lingkungan siswa sekolah dasar. Selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Di sini kita membahas yang pertama ada jenis dan desain penelitian, yang kedua ada tempat dan waktu penelitian, yang ketiga ada populasi dan sampel penelitian, yang keempat ada variabel penelitian, yang kelima ada teknik dan instrumen penelitian, yang keenam ada validitas dan reliabilitas, yang ketujuh ada prosedur pelaksanaan penelitian, yang kedelapan atau yang terakhir ada analisis data. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan jenis dan desain penelitian. Di sini saya menggunakan penelitian kuasi eksperimen karena menurut Azmi Aziz, penelitian kuasi eksperimen ini dapat mengetahui hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Kemudian desain penelitian yang akan saya gunakan adalah post only group design. Di sini kita masuk ke waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada Oktober sampai November tahun 2021 yang dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Tempat penelitiannya ini di MI Hidayatul Istiqomah. Kemudian masuk ke populasi dan sampel. Di sini populasinya itu seluruh kelas 1 yang terdapat di MI Hidayatul Istiqomah. Sampelnya itu terdiri dari 2 kelas 1 yang ada di MI Hidayatul Istiqomah. Kemudian kita masuk ke variabel penelitian, di mana variabel penelitian ini ada 2, ada variabel bebas dan variabel terikat. Di sini variabel bebas dalam penelitian yang akan saya lakukan adalah model demonstrasi berbantuan aplikasi psikologi. Sedangkan variabel terikatnya itu ada
kemampuan pemahaman kebersihan lingkungan siswa. Selanjutnya ini kita masuk dalam teknik dan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa tes, dan instrumen pengumpulan data ini berupa soal post-test. Selanjutnya ini kita masuk ke dalam validitas dan reliabilitas. Uji validitas yang akan saya gunakan ini adalah Person Products Moments. Menurut Yusuf tahun 2018, Person Products Moments ini dapat mengetahui sangkut paut antara variabel X dan variabel Y. Selanjutnya ini terdapat uji reliabilitas. Uji reliabilitas yang digunakan pada penelitian ini merupakan Cronbach-Alpha, di mana menurut Yusuf tahun 2018, Cronbach-Alpha ini dapat mempermudah menentukan indikator-indikator yang tidak konsisten. Selanjutnya ini ada prosedur pelaksanaan penelitian, di mana yang dilakukan adalah menentukan populasi dan sampel penelitian terlebih dahulu, kemudian mempersiapkan perangkat pembelajaran dan instrumen, kemudian melakukan validasi instrumen. Selanjutnya, melakukan perlakuan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana kelas eksperimen itu menggunakan model demonstrasi berbantuan aplikasi psikologi, dan kelas kontrolnya itu menggunakan pembelajaran konvensional. Setelah itu dilakukanlah post-test, lalu analisis data, dan yang terakhir pembahasan dan kesimpulan. Selanjutnya ini kita masuk ke analisis data. Yang pertama ini ada deskripsi data, di mana tujuan dari deskripsi data dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan data tentang kemampuan pemahaman kebersihan lingkungan siswa setelah diberi perlakuan. Yang kedua ada uji normalitas, di mana uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji C kuadrat. Menurut Santosa tahun 2018, uji C kuadrat ini digunakan jika dalam rumusan hipotesis menggunakan 2 atau lebih kelas. Kemudian ada uji homogenitas. Uji homogenitas yang digunakan dalam penelitian ini berupa uji F-Max-Hartley, di mana menurut Ismail Fajri tahun 2018, uji F-Max-Hartley ini merupakan uji homogenitas yang paling sederhana karena dilakukan dengan membandingkan varians terbesar dan terkecil dari 2 data atau lebih. Selanjutnya ini ada uji T atau uji perbedaan dua rata-rata. Uji T ini dilakukan untuk menguji hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan yang signifikan atau tidak antara pemahaman belajar kelas eksperimen dan pemahaman belajar kelas kontrol. Sekian video presentasi rancangan proposal yang sudah saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.